Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji hadis-hadis yang berkaitan dengan sholat tarawih yang benar, apakah 11 rakaat atau 23 rakaat, atau bahasa lainnya 8 tambah 3 atau 20 tambah 3. Perdebatan mengenai ini bisa kita lihat setiap hari pada bulan Ramadan, terutama di awal-awal Ramadan. Banyak orang bertanya-tanya, manakah cara yang benar? Apakah 11 atau 23? Dalam hal ini, kita cuma menemukan hadis yang paling sahih mengenai keutamaan Qiyamul Lail, berdiri sholat pada malam Ramadan. Satu model hadis, satu ungkapan hadis, yaitu hadis man qama, siapa yang qama Qiyamul Lail Lailatul Ramadan, pada malam Ramadan. Disebutkan dalam hadis, dengan imanan wahtisaban, dengan penuh rasa iman, yakin kepada Allah, dan ihtisaban, rasa harap kepada keridhaan Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampuni dosa-dosanya berlalu. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya apa? Kalimat hadis itu sangat umum sekali dengan mengatakan siapa yang melaksanakan Qiyamul Lail. Tidak disebutkan berapa rakaatnya, berapa salamnya, apa yang dibaca. Sangat umum sekali. Inilah hadis yang paling sahih, menyebutkan mengenai keutamaan Qiyamul Lail. Namun muncul beberapa orang yang menyebutkan hadis lain dan mengaitkannya dengan Ramadan, karena memang zahir hadisnya menyebutkan satu kata Ramadan, yaitu hadis yang bersumber dari Aisyah, riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Disebutkan bahwa Rasulullah SAW baik pada bulan Ramadan atau di luar Ramadan, yusolli 11 rak'atan. Nabi sholat pada bulan Ramadan dan di luar bulan Ramadan sebanyak 11 rakaat. Dalam riwayat pertama, kita menemukan bahwa Nabi SAW dalam Sahih Muslim misalnya, sholat 11 rakaat dengan 2 kali salam, kecuali witirnya 1 rakaat. Kemudian dalam riwayat ketiga disebutkan bahwa Nabi SAW sholat yusolli arba'an. Jadi Aisyah berkata, Nabi sholat 4 rakaat. Lalu kemudian salasan. Di sela-sela itu Aisyah mengatakan, fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kamu jangan tanya bagaimana bagusnya, panjangnya, bagus bacaannya, bagus gerakannya, bagus tumakninahnya, dan panjang sekali. Hadis ini secara harfiah, secara teks, membuat beberapa orang menyimpulkan sholat Nabi baik Ramadan dan di luar Ramadan, artinya itu termasuk tarawih, berarti 11 rakaat. Apakah begitu yang dimaksud oleh Nabi dan Aisyah? Ternyata ada kata kunci, fi Ramadan wa fi ghairihi. Di bulan Ramadan 11 rakaat, di luar bulan Ramadan 11 rakaat. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, kalau di Ramadan, malam Ramadan, kita sholat malamnya disebut tarawih. Pertanyaan berikut, kalau itu di luar bulan Ramadan 11 rakaatnya disebut apa? Tentu kita tahu 11 rakaat itu ganjil. Sholat ganjil disebut witir. Maka Imam Tirmizi menulis dan meletakkan hadis tersebut dalam Kitabul Witr, kitab Sholatul Witr, bab pembahasan mengenai sholat witir. Artinya apa? Nabi SAW sholat 11 rakaat itu adalah sebagai sholat witir, yang mana beliau tidak menambahi 11 rakaat baik di bulan Ramadan atau di luar Ramadan. Oleh karena itu, apakah sholat yang lebih dari 11 rakaat itu merupakan sholat yang bid'ah, haram, atau tidak sah?
Inilah pertanyaan yang akan kita jawab pada kajian kali ini. Karena kita menemukan di beberapa masjid, bahkan di pusat kota suci umat Islam, yaitu Makkah dan Madinah, dua kota suci, di sana mereka sholat 20 rakaat ditambah 3, 23. Bahkan kita menemukan yang lebih hebat lagi. Imam Malik yang wafat 150 Hijriah, Imam Masjid Madinah Al-Munawwarah, Imam Malik memimpin salat tarawih sebanyak 36 rakaat. Dan ini dilakukan lebih lagi oleh seorang ahli hadis, tapi dia seorang khalifah, yaitu Umar bin Abdul Aziz, yang memimpin lebih dari 36 rakaat. Lalu dari manakah muncul angka 20? Jawabannya sederhana. Angka 20 itu kita temukan dalam hadis-hadis riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam Ibnu Khuzaimah, Imam Ibn Hibban, dan imam-imam yang lain dengan riwayat yang hasan dan sahih, bahwa Umar bin Khattab memerintahkan Ubay bin Ka'ab. Ketika Umar belusukan, Umar melihat di masjid-masjid di sekitar Madinah, bahkan di Masjid Nabawi, ada yang ruku, ada yang sujud, ada yang nungging, ada yang berdiri, sehingga Umar bin Khattab tidak nyaman melihatnya. Lalu memerintahkan Ubay bin Ka'ab, orang yang termasuk paling fasih baca Qur'annya, menjadi imam. Dalam riwayat Imam Malik, riwayat Imam Al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban disebutkan bahwa Ubay bin Ka'ab mengimami sholat tersebut 20 rakaatan, 20 rakaat. Artinya apa? Amalan 20 rakaat itu bersumber dari sahabat Nabi. Dan kita tidak menemukan bahwa Nabi sholat tarawih dengan angka tertentu. Karena kita sudah sebutkan sebelumnya, sholat 11 rakaat itu adalah sholat witir. Lalu bolehkah seseorang meniatkan sholatnya yang 8 rakaat tambah 3 menjadi 11 sebagai sholat tarawih? Tentu boleh. Kenapa? Karena sholat tarawih, nama tarawih baru muncul pada abad-abad belakangan. Penamaannya diberikan oleh para ulama. Disebut tarawih karena di dalamnya ada raha. Jadi ada pembacaan setelah salam kemudian istirahat. Oleh beberapa ulama Syafi'ah lokal di Indonesia, ketika istirahat itu, maka dibacalah sholawat, zikir, Allahumma sholli ala Muhammad, subhanallah walhamdulillah, dan lain-lainnya. Itu adalah raha. Maka disebut tarawih, sholat yang ada istirahatnya. Dalam hal ini, para ulama kita memberikan penjelasan 11 itu adalah witir, dan 20 itu juga sebenarnya bisa disebut witir jika ditambahi dengan 3 rakaat. Mengenai hal ini akan kita perpanjang setelah yang satu ini. Semangat kemenangan harus berasal dari sportivitas yang datang dari hati. Saya Bawang Pamungkas, saya zakat di Dompet Duafa. Keluarga adalah sumber inspirasi saya. Kehangatannya datang dari hati. Saya Inneke Koesherawati, saya zakat Dompet Duafa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, zakat di Dompet Duafa. Dompet Duafa. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa satu kali di bulan Ramadan, tepatnya malam Ramadan, Nabi SAW setelah sholat Isya pulang ke rumahnya. Lalu pada pertengahan malam, karena sahabat masih banyak yang berzikir, baca Quran, Nabi kembali. Lalu Nabi sholat. Nabi tidak pernah mengatakan, sholatlah kamu seperti aku sholat saat ini. Namun Nabi cuma sholat, lalu tiba-tiba para sahabat berbaris di belakangnya dan mengikuti sholat Nabi. Tapi anehnya para sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, tidak ada satu lafaz hadis pun yang menyebutkan berapa rakaat Nabi sholat di saat itu.
Oleh karena itu, para ulama kita, ahli fikih, usul fikih, ahli hadis, sepakat sebenarnya untuk mengatakan bahwa tidak ada rakaat tertentu atau batasan rakaat tertentu ketika seseorang mau sholat tarawih. Karena tarawih pada hakikatnya adalah qiyamul lail. Qiyamul lail bisa dilakukan sebanyak mungkin. Bahkan Nabi SAW sholat sampai kakinya bengkak. Kita tidak bisa hitung berapa rakaatkah Rasulullah SAW sholat. Ada beberapa riwayat disebutkan oleh Aisyah juga bahwa Nabi SAW sholat 13 rakaat. Yusalli salasa asyarata rakaatan. 13 rakaat. Ini juga disaksikan oleh Ummu Salamah, Maimunah, Ibn Abbas, dan sahabat-sahabat yang lain bahwa Nabi sholat malam melebihi dari 11 rakaat. Tetapi 2 rakaat tambahan sehingga menjadi 13. Ternyata ada penafsiran khusus. Pertama, sholat iftitah. Ada beberapa majlis, beberapa masjid yang mengamalkan sunnah ini, yaitu sholat 2 rakaat sebelum 11 rakaat, sehingga berjumlah jadi 13 rakaat. Namun, hal ini sebenarnya tidak dilakukan oleh banyak ulama, karena Nabi melakukan hal itu cuma sendiri. Bahasa sederhananya, kalau boleh kita katakan, Nabi SAW tidak pernah membatasi. Dan tidak ada satu hadis pun yang menyebutkan berapa rakaat Nabi sholat tarawih. Atau beberapa ulama kita mengatakan, Nabi SAW tidak pernah sholat tarawih. Sebenarnya ungkapan itu benar, tapi juga salah. Benar dalam artian, sholat yang bernama sholat tarawih Nabi tidak melakukan. Yang kita lakukan 20 rakaat atau 11 rakaat tersebut, seperti yang kita lakukan sekarang. Tapi yang Nabi lakukan adalah sholat malam, sholatul witr, qiyamul lail. Sahabat Zakat TV yang melakukan Allah, perbedaan 11 rakaat atau 20 atau 23 rakaat tersebut sebenarnya adalah rahmat dari Allah SWT. Seperti yang kita sebutkan pada pembahasan sebelumnya, ketika kita tanazu, merasa paling benar, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Kembalikan kepada sunnah Nabi. Ternyata sunnah Nabi memberikan kelonggaran untuk melakukannya. Oleh karena itu, sahabat Nabi Umar bin Khattab ketika menjadi Amirul Mukminin memerintahkan Ubay bin Ka'ab untuk mengimami sebanyak 20 rakaat. Dan cicit Umar bin Aziz sholat melebihi 36 rakaat. Apakah Umar bin Aziz seorang yang melanggar sunnah Nabi, sunnah Umar? Tidak. Mereka sedang mengamalkan sunnah. Karena Umar bin Aziz adalah salah satu ulama hadis yang kemudian terjun di dunia politik. Ketika Umar bin Khattab melihat bagaimana rapinya para sahabat dan tabi'in sholat di masjid Nabi, imamnya ruku, semuanya ruku. Yang satu sujud, semuanya sujud. Satu membaca waladhdallin, semuanya membaca amin. Umar yang tadinya masih patroli, pada saat-saat itu kemudian mengatakan, ni'matul bid'atu hadhihi. Sungguh bid'ah yang paling bagus itu adalah bid'ah ini. Maka kemudian para ulama kita seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, maksud dari bid'ah di situlah bid'ah secara lughawi, secara bahasa. Ini berbeda dengan hadis Nabi, kullu bid'atin dolalah. Setiap bid'ah itu sesat. Dan setiap kesesatan, kullu dolalatin finnar, masuk dalam neraka. Dan Ibnu Taimiyah mengatakan, itu bid'ah syar'i. Bid'ah yang bertentangan, yang tidak mempunyai satu dalil pun dalam syariat. Dalam hal ini, sholat tarawih merupakan salah satu sunnah yang pernah Nabi ajarkan, namun Nabi tidak membatasinya. Nabi memberikan kelonggaran yang luar biasa. Karena tradisi menyemarakkan sholat malam Ramadan dengan tarawih 20 rakaat tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat di masa Nabi, maka wajar Umar mengatakan, dulu tidak ada, tapi sekarang ada. Namun adanya ini bukan bertentangan dengan sunnah Nabi. Itulah yang dimaksud dengan kalimat Umar, ni'matul bid'atu hadhi. Inilah bid'ah yang bagus. Inilah bid'ah yang sangat luar biasa. Tapi ulama-ulama lain seperti Ibnu Daqiq al-Aid dan para ulama lain, Imam Nawawi, Izzuddin wa Salam, menggunakan istilah lain.
yaitu bid'ah hasanah, bid'ah yang baik, bid'ah yang terpuji, atau bid'ah yang mahmudah, bukan yang mazmumah, bid'ah yang terpuji, bukan yang mazmum, yang tercela. Sahabat Zakat TV yang muliakan Allah, beginilah para ulama kita. Mereka memahami perbedaan tersebut dengan cara yang sangat bijak sekali. Oleh karena itu, siapa yang sholat tarawih 11 rakaat, maka itu sah. Dan siapa yang sholat tarawih 20 rakaat, itu pun sah. Bahkan yang sholat tarawih kurang dari 11 rakaat atau lebih dari 20 rakaat, semuanya sah. Itu disebut qiyamul lail. Yang tidak sah adalah orang yang tidak qiyamul lail. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, pada segmen berikutnya kita akan mengkaji mengenai bagaimanakah cara yang tepat. Apakah sholat 4 rakaat atau 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Insya Allah kita akan kaji berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Setelah yang satu ini, kita akan lanjutkan. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, seperti yang kita sebutkan sebelumnya, bahwa manakah yang tepat, sholat 4 rakaat atau 2 rakaat untuk qiyamul lail. Dalam hal ini, kita menemukan beberapa hadis yang bisa kita kelompokkan menjadi 2. Pertama, hadisnya bersumber dari orang yang sama, yaitu Aisyah, yaitu sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Dalam bab sholat witir 11 rakaat yang disebutkan oleh Imam Muslim, hadis pertamanya menyebutkan 11 rakaat, kemudian 13 rakaat, dan di situ disebutkan yusallim. Nabi SAW bersalam, bertaslim setiap kali rakaatain, 2 rakaat. Maka dipertegas dalam hadis Bukhari dan Muslim, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Lalu kemudian dari sahabat, yaitu istri Nabi tercinta juga, ada satu kalimat, hadis ketiganya, hadis yang kita singgung sebelumnya, bahwa Nabi SAW sholat 11 rakaat, baik Ramadan atau di bulan Ramadan. Kemudian ada sahabat bertanya, bagaimanakah sholat Nabi? Lalu kemudian Aisyah menjawab, yusolli arba'an. Nabi sholat 4 rakaat, jangan tanya bagusnya, panjangnya, hebatnya, indahnya, tumakninahnya. Lalu kemudian salasan. Artinya apa? Zahir teks hadis ini menghendaki bahwa Nabi SAW sholatnya 4, ditambah 4, ditambah 3. Sedangkan hadis sebelumnya yang juga bersumber dari Aisyah menyebutkan 11 rakaat, tetapi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Lalu dipertegas dengan hadis yang lain, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat. Bagaimanakah cara kita menghadapi perbedaan hadis ini? Sahabat Zakat TV yang dimuliakan Allah, ketika kita memilih suatu pendapat, bukan berarti kita tidak menghormati yang lain. Maka kami katakan, secara ilmu metodologi usul fikih, kalimat arba'an, Nabi sholat 4 rakaat, ini merupakan kalimat yang am. Am itu artinya umum, khusus. Dan ada taksisnya, yaitu pengkhususannya, mendetailkan bagaimanakah 4 itu, apakah 4 1 salam atau 4 2 salam. Berdasarkan kaidah usul fikih, jika ada am, lalu ada khas, maka yang umum itu mengikuti yang khas. Teks yang umum tersebut harus mengikuti makna yang khas.
Artinya apa? Jika kita menggunakan kaidah ini, maka yang lebih mendekati kepada kebenaran adalah sholatnya 2 rakaat. 4, tetapi 2 kali salam. Lalu bagaimanakah dengan orang yang menggunakan tetap 4 rakaat? Hal ini ternyata pertama kali kita temukan dalam beberapa kitab fikih dan syarah hadis. Kita temukan dalam kitab Sun'ani, seorang imam Zaidiyah, Syiah Zaidiyah yang dekat ke Ahlus Sunnah, mempunyai kitab Subulus Salam, pensyarah Bulughul Maram, kitab Imam Ibnu Majah, kitab Imam Ibnu Hajar. Imam As-Sun'ani mengatakan bahwa arba'an itu menunjukkan bahwa Nabi memang sholat 4 rakaat, bukan 2 kali salat, tapi 1 kali salat. Pendapat ini kemudian dinukil ulang oleh Imam Al-Mubarakfuri ketika memberikan komentar hadis-hadis Sunan Abu Daud, lalu diikuti oleh pengikut-pengikutnya yang lain. Di Indonesia juga ada salah satu kelompok ormas Islam yang mengikuti fatwa tersebut. Artinya apa? Amalan ini bersumber dari salah satu pendapat ulama, meskipun ulamanya bukan ulama Ahlus Sunnah, tapi Syiah Zaidiyah yang dekat kepada Ahlus Sunnah. Namun ada ulama Ahlus Sunnah yang menerimanya dan mengikutinya, yaitu Imam Al-Mubarakfuri, pensyarah Sunan Abu Daud. Lalu bagaimanakah kita menanggapinya? Kalau kita ditanya, seperti yang saya sebutkan tadi, ketika kita memilih sesuatu pendapat, bukan berarti menolak pendapat yang lain atau tidak menghargai pendapat yang lain. Secara usul fikih, secara zahir teks, kita bisa melihat sumber yang sama. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan sholat Nabi 11 rakaat, 2 kali salam, setiap 4 rakaat 2 kali salam. Masna yusallimu fi kulli rakaatain. Nabi bersalam, bertaslim setiap kali 2 rakaat. Dan riwayat yang sama juga dari Aisyah disebutkan arba'an, 4. Kalau kita gabung, tidak mungkin Aisyah berbohong atau kemudian memberikan hadis yang baru. Tetapi sebenarnya ini merupakan bahasa lain yang digunakan Aisyah, bahwa Nabi itu sholat 2 rakaat, tetapi dekat jaraknya, jadi 4 rakaat. Itu seperti satu paket. Jadi 2 rakaat langsung berdiri, kemudian jadi 4, lalu istirahat. Lalu kemudian berdiri dari 2 rakaat, salam, kemudian berdiri lagi, salam. Cara ini sebenarnya adalah cara yang mendekati kepada zahir teks hadis. Namun kita tidak menutup kemungkinan, menutup ada pendapat lain yang menyebutkan bahwa yusolli arba'an, sholat 4 rakaat. Meskipun secara kaidah usul fikih, hadis ini sebenarnya disebut am dan tidak diamalkan, kita mengamalkan yang khas. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, oleh karena itu kami menghimbau kepada para da'i yang berkeyakinan bahwa dia hanya akan sholat 2 rakaat saja. Kalau 4 rakaat tidak sholat, kami anjurkan untuk bertoleransi. Jika dia tidak menerima cara sholat dengan 4 rakaat, yaitu pada sholat tarawih, maka sebaiknya dia bertoleransi. Dia tidak jadi imam atau dia mengundurkan diri. Jangan membuat kekacauan baru dengan mengatakan, saya tidak akan sholat kecuali 2 rakaat. Nabi tidak mengatakan, janganlah sholat kecuali 2 rakaat. Tapi cuma disebutkan, sholatul lail masna. Sholat lail itu biasanya 2 rakaat. Jadi, cara yang mendekati sunnah adalah 2 rakaat. Namun, tidak menutupi kemungkinan akan muncul pendapat bahwa sholatnya 4 rakaat. Sahabat Zakat TV yang memuliakan Allah, yang terpenting adalah yang disebutkan oleh Nabi SAW, man qama, siapa yang qiyamul lail, lailatan atau lailan dari Ramadan, man qama Ramadana, siapa yang qiyamul lail pada malam bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama dzambi, maka Allah ampunkan dosanya. Tapi syaratnya adalah imanan wahtisaban, penuh rasa iman, penuh rasa ihtisab, rasa harap kepada Allah SWT. Adapun mengenai rakaatnya
jumlahnya, caranya, itu kita bisa bicarakan dengan fatwa ulama yang kita anut dan ikuti. Semoga kajian ini bermanfaat dan ukhuwah kita bertambah kuat, semangat ibadah kita bertambah banyak. Wassallallahu ala Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa ashabihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.